Oke, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erikson Kennedy Manulang dari kelompok 1 akan menjelaskan eh, tentang tugas UAS kelompok 1 untuk soal nomor 7 tentang eh, inspeksi warna, atau bisa kita bilang missing component inspection atau inspektor. Di sini saya akan menjelaskan tahap dari vision assistant tersebut, yaitu ada dua, untuk inspect sendiri dan untuk analyze. Di dalam proses inspect dan analyze itu terdapat 8 proses mengolah satu gambar. Nah, bisa kita lihat ada 8 proses: gambar asli, find straight edge 1 untuk X, straight edge 2 nya untuk sumbu Y, caliper untuk menentukan sudut apabila nanti gambarnya miring, set koordinat untuk menentukan koordinat sumbu utama dari gambar awal, dan untuk koordinat dari gambar atau warna masing-masing. Tahap yang pertama kita lakukan untuk proses pengambilan warna, yaitu kita open image, kita buka di pictures, kita sih cari gambar referensinya, contohnya Lego. Oke, kita klik open. Sini kami sudah menyediakannya. Kemudian untuk tahap yang pertama itu proses pengambilan warna, kita klik pada color matching 1. Seperti yang sudah dikerjakan, ini ada 4 referensi. Kemudian jika kita ingin edit, kita klik edit step yang ada tombol seperti ini. Kemudian nanti akan muncul color matching setup, kita pilih create template. Nah, di sini merupakan tahap yang paling utama. Kita harus melakukan pembesaran untuk mengambil referensi dari warna yang akan kita mulai. Tadi kita kan mulai dari warna yang biru. Untuk referensi warna biru sendiri, kita menggunakan bagian tengah dari Lego, karena di sini warnanya lebih terang dan warnanya lebih cocok untuk dilakukan inspeksi, atau warnanya lebih merata. Kita ambil contoh referensi ukuran yang kecil, seperti ini juga boleh. Oke, seperti ini, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kalau sudah selesai, kita melakukan yang namanya proses selection dari masing-masing. Jadi, kalau kita sudah memiliki referensi warna biru seperti ini, kita melakukan selection, kita pilih gambarnya, kemudian kita klik OK. Kita pilih salah satu seperti ini sampai dia dapat gambar. Kemudian setelah terpilih, kita klik Ctrl dan kita pilih masing-masing sampai 4-nya dapat semua, kemudian kita klik OK. Nah, hal tersebut kita lakukan sama halnya juga seperti color matching yang kedua untuk warna merah dan warna kuning. Kita klik lagi edit step, kita create template, kita perbesar, kita ambil referensi pas di tengah-tengahnya karena warnanya lebih jelas, tidak ada terkena bayang. Kita ambil, kita klik OK, kemudian kita ambil referensinya satu-satu, kita klik, dia sampai membentuk kotak. Untuk menyalin semua kotak itu kita klik Ctrl, kita pilih lagi satu, yang kedua, pilih lagi yang ketiga, pilih lagi yang keempat, kemudian kita klik OK. Sama halnya yang keempat, kita lakukan edit step, create template, kita zoom. Untuk warna kuning, kita select, kita pilih yang di tengah,
kita klik OK, kemudian pilih sampai keempat dari brick legonya terpilih, kemudian kita klik finish. Begitu halnya juga seperti untuk analyze itu hampir sama, tapi untuk analyze sendiri itu untuk seperti dalam sebuah mesin, analyze itu merupakan proses di mana suatu komponen yang akan digunakan akan masuk ke proses selanjutnya. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri hampir sama, jadi kita tidak perlu menjelaskannya satu-satu, kita menjelaskan secara garis besar. Kita buka, kita tinggal ganti status bar-nya, kita pilih gambar, image, kita pilih Lego, pilih itunya referensi, kemudian kita pilih color matchingnya seperti tadi, edit step, kita pilih warnanya, kemudian kita OK. Untuk gambarnya sendiri kita jangan sampai salah posisinya, karena ini akan menimbulkan banyak masalah. Kalau misalnya salah, nanti prosesnya akan error. Setelah selesai, kita klik finish, kemudian kita lihat di blok diagramnya, dia nanti akan memproses sendiri. Yang aturan nilainya tadi salah, kita rubah gambarnya jadi yang benar. Dan secara perlahan proses akan berjalan sesuai dengan perintah yang kita berikan. Di sini kita menggunakan 3 matching score. Dan di mana masing-masing mempunyai 4 referensi warna. Dan hasilnya akan ditampilkan di front panel. Mungkin sekian dari penjelasan dari Vision Assistant. Merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengolahan warna dalam Missing Component Exploiter. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan. Sebelumnya nama saya Ferdinando, NIM 26 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai front panel. Yang pertama, kita jalankan front panelnya. Kita pilih filenya. Di sini ada saya siapkan. Kita klik OK. Selanjutnya kita pilih inspect. Di sini terdapat 12 indikator yang hidup sesuai dengan yang telah kita pilih di Vision Assistant-nya. Ada 12. Selanjutnya kita pilih analyze. Analyze ini berfungsi untuk mengatur sudut ataupun sumbu X dan Y pada board gambar ini. Di sini pada defect masih terdapat 0, defektif 0, dan total board 2. Kenapa defect 0? Karena belum terdapat defect pada proses ini, dan juga defektif. Selanjutnya kita ganti gambar. Kita pilih gambar ini, dan pada gambar ini terdapat dua komponen atau 2 warna yang hilang, yaitu warna biru dan warna merah. Selanjutnya kita inspect.
terdapat dua warna yang hilang, satu warna biru dan satu warna merah, dan itu adalah defect yang terjadi. Dan sini terlihat ada dua defect dan juga dua defektif. Kita analyze. Nah, seperti proses sebelumnya, ini menunjukkan sudutnya, sudut port pada gambar Lego ini, dan total port 4, di mana kita telah melakukan proses 4 kali, 2 inspect dan 2 analyze. Selanjutnya kita ganti gambar, dan gambar ini sudah kita rotasi 90 derajat. Inspect. Di sini hanya terdapat satu warna biru yang menyala, di mana satu warna biru inilah yang gambarnya tetap tidak berubah rotasinya, dan warna lainnya di sekitarnya berubah posisi ataupun berubah polaritasnya. Selanjutnya kita analyze. Nah, sama seperti proses sebelumnya, ini menunjukkan sudut dari gambar Lego tersebut antara sumbu X dan sumbu Y. Karena di sini terdapat satu defect, hanya terdapat satu defect, yaitu warna biru di tengah, karena dia posisinya tetap. Dan di sini terdapat 11 defect, yang artinya telah terdapat 11 defect dari ketiga warna yang telah kita pilih tersebut. Dan defektifnya 26. Itu jumlah total sebelum defectnya dan defect sekarang. Dan total board 6. Total board ialah jumlah proses yang telah kita lalui, yaitu 3 proses inspect dan 3 proses analyze. Mungkin cukup sekian saya menjelaskan mengenai front panel. Kita stop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamaria, NIM 23. Saya di sini akan menjelaskan tentang block diagram. Di sini adanya event looping. Event looping ini terdiri dari 4. Itu sebagai step button, untuk step button, inspect, analyze, dan file path. Di sini saya akan menjelaskan tentang inspect terlebih dahulu. Di inspect ini terdapat vision assistant. Jadi misalnya gambar yang akan diinput ke dalam vision assistant, maka vision assistant akan mengeluarkan pixel yang akan kita gunakan. Di sini yang akan kita gunakan itu fine stretch edge, matching color, dan match score. Saya akan menjelaskan tentang fine stretch edge. Fine stretch edge ini ada 2, yaitu bottom to top. Bottom to top ini untuk mendeteksi bot yang dari bawah ke atas, sedangkan yang left to right ini untuk mendeteksi dari kiri ke kanan. Di dalam bottom to top ini dan left to right adanya false. False ini digunakan untuk memperlihatkan garis dari bottom to top dan left to right. Kalau misalnya dia dalam keadaan true, di sini saya akan mengambil
dan keadaan false, yaitu tidak saya aktifkan. Setelah itu saya akan menjelaskan untuk matching color. Matching color ini saya mengambil batas nilainya sebesar 800. Setelah itu saya akan menjelaskan untuk yang match score. Match score ini yaitu warna yang akan kita deteksi. Di sini warnanya itu ada 3, yaitu biru, merah, dan kuning. Dari nilai warna yang ada di Vision Assistant tersebut akan dilanjutkan oleh array to cluster. Array to cluster ini berfungsi untuk mendapatkan nilai masing-masing dari tiap kotak Legonya. Karena Lego masing-masing warnanya itu ada 4, jadi saya menggunakan unbundle by name itu masing-masing 4. Untuk biru 4, merah 4, dan kuning 4. Dari masing-masing nilai tiap bentuk Legonya itu, jika mengeluarkan output lebih besar dari nilai 800, maka dia akan true dan lampu akan hidup. Begitu juga sebaliknya, jika nilai yang dihasilkan dari satu bentuk Lego tersebut kurang dari 800, maka lampu tersebut tidak akan hidup atau mati. Di sini setelah outputnya tersebut, nilainya tersebut sudah dihasilkan, dilanjutkan lagi ke peleknya ini, misalnya nilainya lebih besar dari 800, maka yang terjadi true, yaitu nilainya 1. Nilai 1 ini akan ditambahkan dengan hasil select yang lain. Misalnya di sini ada 12 bentuk Legonya. Jika saya gunakan yaitu hasil nilainya yang terdeteksi itu lebih besar dari 800, yaitu ada 3 Lego, yaitu ditambahkan, kemudian setelah itu dia akan menuju ke wire jumlah ini. Kan tadi jumlah wire yang dihasilkan itu ada 3 yang nilainya lebih besar dari 800. Hasil ini akan dikurangi dari inspect ketika dia false, yaitu bernilai 12. Bernilai 12 ini akan dikurangi dengan tadi, yaitu Lego yang benar tadi ada 3, jadi 12 dikurangi 3 akan menjadi 9. 9 tersebut akan menjadi defect. Defect ini akan berlanjut ke defektif. Defektif itu artinya hasil defect sebelumnya ditambah dengan hasil defect yang sekarang. Di sini defect yang sekarang itu 9. 9 ini akan keluar karena sebelumnya belum ada defect, masih 0, jadi dia akan looping, yaitu 9 ditambah dengan sebelumnya itu masih 0, jadi 9 tambah 0, 9. Setelah itu dia akan mengeluarkan outputnya 9, terus dia looping lagi, ditambah dengan, misalnya sekarang saya
terdapat defeknya itu 3. Maka 9 ditambah 3 menjadi 12. Itu yang akan menjadi si defektifnya. Setelah itu saya akan menjelaskan untuk total board. Total board itu hasil inspect ditambah dengan hasil analyze. Di sini ada hasil inspect-nya. Misalnya, ketika saya menekan inspect, terdapat nilai 1. 1 ini akan ditambahkan dengan nilai analyze. Jika analyze-nya masih 0, berarti 1 ditambah 0 menjadi 1. 1 ini akan dikeluarkan dan looping juga seperti defektif. Tadi masih 1. Setelah itu saya melakukan inspect lagi 1. Jadi dia akan ditambahkan dari 1 ditambah dengan 1 menjadi 2. Begitu seterusnya sampai kita menekan tombol stop. Saya akan menjelaskan untuk yang analyze. Analyze ini hampir sama juga dengan inspect. Yang membedakan itu dari garis yang analyze perlihatkan. Kalau inspect tadi saya mengganti dengan false karena tidak saya perlihatkan untuk garis antara titik koordinat dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau di analyze ini saya hidupkan menjadi true dan memperlihatkan garis sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang membedakannya tuh cuma dari situ aja sih. Untuk prosesnya sama dengan inspect. Setelah itu saya lanjutkan dengan proses dari file path-nya. File path ini jika kita mengambil gambar akan diproses dan kita akan menggunakan yaitu dengan menekan tombol inspect dan analyze. Fungsi dari 0 ini jika kita mengganti lagi gambar yang sebelumnya. Misalnya saya sudah menekan tombol inspect dan analyze. Setelah itu saya mengganti lagi dengan gambar yang lain, maka dia akan memulai dari 0 lagi untuk match score-nya atau nilai dari masing-masing warna Lego tersebut. Di sini saya gunakan true karena jika dia mengulang gambar atau mengganti gambar yang sebelumnya, itu akan terganti dengan true, yaitu 0. Jika 0 dikurang dengan hasil dari match score-nya ini, maka sama dengan defect-nya itu ke reset kembali menjadi 0. Setelah itu saya akan menjelaskan lagi tentang stop button. Stop button ini juga hampir sama dengan file path, yaitu jika dia akan mereset kembali nilai yang terdapat di match score-nya. Saya akan menjelaskannya perbedaannya di ketika kita menekan tombol stop button. Ketika tombol stop button ditekan, maka hasilnya itu di sini ketika ditekan itu nilainya 0. True ini kan ketika kita tekan tombolnya, sedangkan true ini nilainya 0. 0 ketemu lagi dengan nilai true-nya yang hasilnya itu 0. 0 dikali dengan berapapun maka hasilnya tetap 0.
Nah, di sini akan reset kembalilah si defektif ini. Nah, defektif ini maka nilainya itu akan kembali ke 0 lagi. Jadi juga dengan ketika saya menekan tombol stop buttonnya untuk total boardnya. Nah, dia ketika kita tekan tombol menjadi true, nilainya 0. 0-nya akan tersambung dan dikali dengan berapapun maka hasilnya 0. Jadi output yang dihasilkan itu akan tetap sama, yaitu 0. Makanya ketika kita tekan tombol stop button itu maka semua akan berhenti dan hasilnya itu akan menjadi 0. Oke, sekian hasil penjelasan saya tentang blok diagram. Mohon maaf bila terdapat salah kata, berbelit kata, serta kurang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.